Materi pertama tentang logika. Tahukah Anda apa logika itu? Perhatikan pengantar berikut ini. Manusia dianugerahi akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat atau mudarat. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika atau norma yang berlaku. Dalam setiap keadaan, seseorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Logika sendiri berasal dari logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu adalah penarikan kesimpulan deduktif. Kemudian yang kedua, induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Sebagai contoh, pernyataan khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu adalah penarikan kesimpulan induktif yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke yang umum. Setelah mempelajari logika yang terkait dengan bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Contoh, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Kemudian yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Langkah selanjutnya, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Langkah berikutnya, goreng tempe sebentar. Langkah kelima, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Kemudian yang keenam, aduk hingga semua bumbu meresap. Yang ketujuh, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Dan yang kedelapan, tauge tumis siap dihidangkan. Contoh tersebut merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Apa sih algoritma? Menurut istilah, algoritma berasal dari nama seorang matematikawan muslim yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi. Beliau hidup di 780 Masehi sampai 850 Masehi. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma sendiri tidak hanya diartikan sebatas pada perhitungan dengan komputer saja, tapi dapat diartikan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya petunjuk penggunaan printer, petunjuk perakitan antena TV, petunjuk perakitan
komputer, resep masakan, itu adalah berbagai bentuk algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh petunjuk bagaimana merakit antena TV. Hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma. 1. Algoritma merupakan langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Sebagai contoh, dalam sebuah resep masakan, ada sebuah langkah: panaskan oven api bawah dengan suhu 190 derajat. Kalau si A memanaskan oven api bawah dengan suhu 100 derajat, maka langkahnya tidak sesuai atau salah. 2. Langkah yang logis juga dapat diartikan pula tidak ambigu. Langkah tambahkan gula secukupnya merupakan contoh langkah atau proses yang ambigu atau bermakna ganda. Secukupnya bisa berarti setengah sendok teh, 1 sendok teh, atau 1 sendok makan. Tidak ada kriteria yang pasti, maka antara satu orang pengguna dengan yang lain bisa menghasilkan output yang tidak sama, dalam hal ini rasanya. Yang ketiga, penyusunan langkah-langkah harus sistematis atau terstruktur menurut aturan atau sistem tertentu sesuai dengan tujuan yang dicapai. Artinya, langkah-langkah yang ada pada algoritma harus dapat diikuti atau ditelusuri dengan baik sehingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dan yang keempat, langkah-langkah dalam algoritma juga harus terbatas, artinya ia akan berhenti setelah melakukan langkah, karena tujuan dari algoritma adalah mencari penyelesaian. Struktur algoritma secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu ada nama atau judul algoritma, bagian deklarasi. Hal ini merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan. Bagian deskripsi merupakan serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan statement untuk memproses alat dan bahan algoritma untuk menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh, algoritma resep kue coklat. Ini adalah judul algoritma sendiri di sini adalah resep kue coklat. Kemudian ada bagian deklarasi atau persiapannya, yaitu bahan-bahan. Kemudian di bawah ini adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini adalah langkah-langkah bagaimana cara membuat resep kue coklat. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma. Antara lain bisa menggunakan bagan alir atau flowchart, visual code, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart atau bagian alir adalah penggambaran algoritma dalam bentuk diagram dari langkah-langkah bagaimana data diproses. Flowchart terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan penerimaan masukan atau input, pemrosesan masukan, dan diakhiri dengan menampilkan hasilnya atau output. Ini adalah contoh simbolnya. Yang pertama ada simbol terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari 2 label, mulai atau start itu artinya awal, akhir atau end itu artinya akhir dari flowchart. Kemudian ada simbol proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Kemudian ada simbol decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat 2 keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, atau tidak jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan yang salah. Simbol berikutnya ada simbol subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Kemudian ada simbol dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Kemudian ada simbol data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Kemudian ada pangkalan data atau database. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Kemudian tampilan atau display. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Kemudian ada simbol kartu. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Kemudian ada penunjuk alir. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Kemudian ada simbol masukan manual atau manual input. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Kemudian ada simbol operasi manual, manual operation.
Simbol ini merepresentasikan operasi yang dapat dilihat secara umum. Kemudian ada simbol preparation atau persiapan. Simbol ini merepresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju langkah berikutnya. Kemudian ada simbol konektor. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dan langkah lain dalam sebuah flowchart. Terdiri dari on page digunakan titik awal penghubung suatu langkah, biasanya pada halaman yang sama. Kalau off page digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on page dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Kemudian ada simbol anotasi. Simbol ini merepresentasikan informasi deskriptif, tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Sebagai contoh di sini ada flowchart tentang pembuatan kue. Yang pertama adalah simbol mulai atau start, kemudian ada penunjuk alir, kemudian ada simbol preparation untuk menyiapkan bahan-bahan, kemudian di sini ada simbol penunjuk alir lagi, kemudian ada simbol data yaitu bahan-bahan apa saja yang digunakan, kemudian simbol penunjuk alir, kemudian simbol proses, kemudian penunjuk alir lagi, kemudian simbol proses lagi, kemudian simbol penunjuk alir, kemudian di sini ada konektor on page. Di sini ada simbol A-nya. Kemudian yang atas ini juga konektor on page. Di sini ada A menuju ke A lagi. Kemudian ada simbol penunjuk alir, kemudian proses, penunjuk alir, proses, penunjuk alir, proses, kemudian penunjuk alir. Kemudian di sini ada simbol decision. Hal ini menyatakan apakah adonan sudah matang. Jika belum, maka panggang adonan. Apakah sudah matang? Jika ya, maka prosesnya adalah hidangkan. Dan simbol penunjuk alir, kemudian simbol terminator selesai atau end. Demikian paparan materi tentang logika dan algoritma. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.